Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Fidosia Wima Aditya Warman atau biasa disapa Mas Edo. Nah, Mas Edo adalah seorang product analyst dan community lead untuk Showcase Indonesia. Ini dia tamu istimewa kita, Mas Edo, silakan untuk memperkenalkan diri dan menyapa Sobat Indonesia Belajar. Halo teman-teman semua dari Sobat Indonesia Belajar. Saya Edo, saya sekarang kerja di Showcase sebagai Product Analyst dan Community Lead seperti yang Mas Budi kenalkan. Terima kasih udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng. Oke. Nah, di sesi kali ini kita coba angkat topik yang sedikit berbeda nih dari biasanya, yaitu seputar remote working. Karena channel Indonesia Belajar berfokus pada topik-topik seputar teknologi, tentunya konteks remote working di sini pun akan spesifik pada remote working untuk bidang teknologi. Oh ya Mas Edo, selama pandemi ini kan kita dalam tanda kutip terbiasa ya dengan istilah work from home, which is basically remote working, di mana kita bekerja secara remote dari rumah dan tidak mesti berada secara fisik di kantor. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin bisa dong diceritakan awal mula Mas Edo menjalani remote working. Ya, sebelum bicara lebih jauh ya, baiknya saya ceritakan dulu nih. Sebenarnya saya belum lama menjalani kerja remote itu, jadi kayak mungkin teman-teman juga merasakan ini gitu ya. Awal mula saya kerja remote itu ketika awal pandemi COVID. Lalu tempat kerja saya yang lama itu memberlakukan kebijakan WFH di hari ketika ada kasus pertama itu ya langsung. Nah, itu berjalan, tapi waktu itu belum ada kepastian mau sampai kapan kebijakan WFH ini gitu. Nah, tapi karena berhubungan sama pandemi, jadinya saya berpikir juga mungkin akan menunggu sampai pandemi mereda atau mayoritas itu udah divaksinasi ya. Nah, saya nemu website yang kayak bikin kalkulator gitu, yang dia bisa menghitung misalkan jumlah populasinya berapa, lalu tingkat vaksinasinya seberapa, dan akan berapa tahun mencapai misalkan 90% vaksinasi. Nah, itu kayaknya waktu dulu itu nyoba itu ada sekitar 7 tahun. Nah, jadi ya, tapi ya nggak itu kalau nggak salah dari Financial Times atau apa ya, saya agak lupa. Nah, jadi waktu itu saya pikir, wah sepertinya ini akan cukup lama gitu, paling nggak, walaupun nggak 7 gitu ya, mungkin 2 atau 3 tahun nih gitu. Nah, jadi saat itulah saya, karena udah yakin itu akan agak panjang, saya keluar dari Jakarta. Sebelumnya saya kerja di Jakarta, terus pulang ke kampung halaman. Dan ya itulah benar-benar di mana apa ya, petualangan remote, kerja remote ini baru dimulai gitu, kerasa gitu. Nah, kemudian itu berjalan ya, terus kira-kira pertengahan tahun lalu gitu ada perubahan-perubahan di tempat kerja saya yang lama ini, sehingga kadang-kadang perlu ngantor gitu di saat-saat tertentu. Jadi nggak sepenuhnya remote. Nah, tapi juga nggak sepenuhnya hybrid gitu. Kita nggak disuruh stay di Jakarta gitu ya untuk sewaktu-waktu ke kantor, itu nggak juga gitu. Tapi cuman ketika ada panggilan harus ke Jakarta. Nah, lalu sempat juga ada situasi beberapa tim yang dia lebih ke operasional ya. Kita kan memang perusahaan teknologi, tapi ada juga orang-orang yang kerjaannya harus onsite gitu. Nah, dan saya waktu itu ada perubahan juga, jadi ada perubahan struktur gitu. Saya dipindah ke tim yang banyak berisi orang-orang operasional yang harus onsite ini gitu, sehingga ada meeting-meeting terjadi yang dimana saya itu remote sendirian gitu, terus teman-teman tapi ngumpul satu kantor. Nah, tapi di situ mulai ini saya mencium bau-bau akan diberhentikannya kebijakan WFH nih kayaknya ini bentar lagi gitu, karena perubahan bisnis, perubahan struktur dan lain-lain. Nah, tapi saat itu juga karena saya udah pulang gitu, kembali ke Jakarta ini udah jadi pilihan saya yang paling akhir gitu. Terus saya mencari-cari tempat kerja baru ya, dengan berfokus pada tempat kerja yang menerapkan WFH atau sekalian distributed gitu. Yang menarik ya, ini awal mula mendapatkan exposure di remote working ternyata nggak jauh beda ya dengan teman-teman semuanya ya, yang memang diperkenalkan ya karena pandemi ini. Gitu. Iya, ini pandemi itu banyak mengubah banyak hal sih kayaknya ya. Pemicu mungkin ya. Betul banget. Nah, sebenarnya untuk konteks global,
remote working sendiri kan bukan sesuatu yang baru ya untuk industri yang bergerak di bidang teknologi. Nah, kalau menurut pandangan Mas Eko, untuk konteks tech company di Indonesia sendiri, bagaimana nih kira-kira penerapan remote working pasca pandemi? Apakah akan makin populer atau apakah justru tech company akan mengharuskan employee untuk kembali bekerja onsite nih? Nah, ini mungkin jawabannya kalau saya tergantung perusahaan ya. Dia oke tech company tapi bidang apa gitu, biasanya apa atau model bisnisnya seperti apa ya, sepertinya ya kayak gitu. Terus posisi atau role pekerjaan itu juga berpengaruh gitu. Karena saya juga kemarin ketika nyari-nyari itu di awal pandemi ya sebenarnya udah lihat-lihat job boards gitu, pekerjaan sebagai analis gitu, itu masih sedikit itu yang memperbolehkan remote gitu, atau enggak remote, misalkan remote tapi harus di daerah tertentu gitu, mungkin karena ya kebutuhan untuk menyampaikan temuannya secara langsung gitu. Nah, tapi kalau kita bicara soal perusahaan Indonesia, sepertinya ada banyak ya yang buka lowongan WFA dan permanen gitu. Dan mulai udah terbuka untuk banyak posisi gitu, tapi terutama masih lagi-lagi terutama posisi engineering atau di tech-nya sendiri itu. Nah, beberapa bulan lalu juga saya lihat di Twitter ya ada yang bagikan thread yang isinya daftar perusahaan dan startup Indonesia yang membuka lowongan work from anywhere gitu. Ada berapa, mungkin 20-an perusahaan gitu ya atau startup. Dan juga kemudian ada juga mulai teman-teman yang bikin situs web kumpulan kerja remote Indonesia gitu. Saya lupa tapi alamatnya apa dan siapa yang bikin ya. Nah, itu juga ya sangat membantu gitu orang-orang yang memang mencari kerja-kerja remote, dan terima kasih siapapun yang buat itu. Nah, kalau ngelihat ke depannya ya, waktu kemarin remote, pengalamannya beberapa kolega saya itu termasuk atasan saya waktu itu pernah bilang kalau sebenarnya performa pekerja ini kan nggak menurun saat remote working. Orang-orang tuh tetap bisa kerja dan membangun gitu ya, building. Nah, tapi kalau jika ini memang benar gitu, saya percaya ke depan sih peluang remote ini akan tetap ada gitu, akan tetap diperlakukan banyak, karena ada beberapa kelebihan ya. Betul. Ya betul banget sih. Kalau saya lihat juga beberapa tech startup di Indonesia, justru ini ya, mereka announce bahwa ya kita misalkan sudah fully WFA ya, work from anywhere, dan itu justru menjadi daya tarik tersendiri ya sebenarnya ya, untuk menarik minat banyak engineer ya khususnya ya, untuk bergabung bersama mereka. Betul. Ya, itu rame banget itu. Oke. Nah, sebenarnya kelebihan-kelebihan apa saja sih yang bisa diperoleh nih dari penerapan remote working ini? Kita coba soroti dari dua sisi ya, baik dari sisi pekerja maupun dari sisi perusahaan. Ya. Kalau kelebihan remote working mungkin mulai dari sisi pekerja gitu ya, saya terutama apa yang saya rasain selama ini. Jadi pertama-tama yang saya syukuri dari kerja di mana saja ini, work from anywhere ini adalah saya bisa atau diperbolehkan untuk kerja dari luar Jakarta. Nah, itu menurut nilai saya plus ya, banget ya. Pribadi ya nilai plus banget gitu ya. Ada cukup banyak orang di sekitar saya itu yang juga merasa apa ya, tidak nyaman atau nggak betah di Jakarta gitu, entah karena alasan apapun gitu. Nah, jadi intinya kelebihannya menurut saya itu pemberlakuan remote working ini bisa bikin kita pilih kerja di mana saja, di tempat tinggal, juga artinya memilih tempat tinggal yang lebih asri gitu, nggak macet, tempat yang harganya itu lebih bersahabat gitu. Nah, dan mungkin bagi banyak orang juga kelebihan utamanya itu nggak perlu menghabiskan waktu untuk perjalanan ke tempat kerja. Nah, saya nggak mengalami itu karena saya waktu di Jakarta juga ngekos di dekat kantor memilihnya ya. Jadi saya nggak terlalu memilih itu, tapi mungkin banyak orang kelebihannya adalah itu gitu. Kita juga karena itu kita juga jadi punya lebih banyak waktu buat mengerjakan hal lain, misalkan merawat rumah atau belajar gitu ya, atau merawat tanaman atau melakukan hobi apapun itu gitu, karena nggak perlu komit. Dan dengan begitu juga menghemat biaya. Yang ada biaya transportasi jadi berkurang.
Terus lalu kelebihan lain apa ya? Mungkin lebih hal yang trivial ya. Kita nggak perlu pakai jaket ke kantor karena AC-nya terlalu dingin. Nah itu kayaknya kendala bagi teman-teman pekerja startup juga atau perusahaan-perusahaan yang di gedung-gedung gitu. Nah saya lebih nyaman kayak gini di rumah, suhu biasa gitu ya, suhu ruangan biasa. Kalau tadi dari sisi perusahaan juga ya, dari sisi perusahaan mungkin kelebihan terbesarnya itu ada di kebisaan untuk menjangkau talenta-talenta dari mana saja juga sih. Iya. Nah, perusahaannya di mana dia bisa menjangkau, misalkan ini perusahaan Indonesia, dia bisa menjangkau talenta Indonesia Timur atau di ujung Indonesia atau di tempat-tempat jauh yang di luar Jakarta gitu. Jadi dia lebih berpeluang, nggak perlu mungkin nggak terlalu memperhatikan apakah pertimbangan si kandidat pekerjanya ini apakah dia mau ke Jakarta, dan itu nggak lagi dipusingin gitu dengan adanya WFH gitu. Nah, mungkin lainnya itu soal biaya ya. Kalau kita punya kantor gitu atau kerja harus di kantor, mereka harus menyiapkan itu. Nah, dan segala hal di dalamnya ya, termasuk bayar listrik per bulan, bayar internet. Nah, tapi saya nggak pernah hitung ini sih dan belum pernah baca itu, jadi nggak tahu pasti apakah benar ini bisa lebih menghemat atau enggak gitu ya bagi perusahaan. Ya itu sih kelebihan, terutama kalau bekerja commute, kalau perusahaan ya jangkauan pada talenta-talenta itu ya. Ya benar banget sih. Jadi apa ya, barrier untuk mempertemukan barrier terkait ini ya, terkait lokasi untuk mempertemukan antara perusahaan dengan calon employee itu jadi makin tipis ya dengan remote working ini ya. Benar banget nih. Jangan jauh-jauh lah ketika kita berbicara mengenai interview ya. Kan sangat merepotkan sekali ya ketika perusahaannya di Jakarta, terus posisi kandidatnya misalkan ada di Papua misalkan. Untuk melakukan interview on-site itu kan berarti harus travel cukup jauh ya. Nah sekarang ini kan jadi lebih mudah ya, paling tinggal menyesuaikan zona waktu aja nih, karena kan ada perbedaan zona waktu ya antara Jakarta dengan Papua misalkan. Tapi itu kan jadi lebih, apa ya, jauh lebih convenience ya untuk ini. Hemat buat kandidatnya Betul, gitu. betul. Ya ini menarik banget nih, menarik. Kan nggak banyak yang perusahaan yang mau menanggung biaya interview gitu ya. Betul banget. Kalau menurut Mas Edo sendiri nih, tantangan-tantangan apa saja sih yang dihadapi khususnya oleh para pekerja yang menjalani remote working? Kalau saya sih selama ini nggak ada masalah yang berkaitan dengan performa, atau khususnya yang disebabkan oleh saya sendiri ya, maksudnya masalah kedisiplinan dan lain-lain itu bukan cerita. Tapi ini lain cerita juga kalau dia jadi kerja remote jadi nggak efektif karena mungkin kelelahan sama meeting gitu ya. Ini tantangannya jadi komunikasi, terus koordinasi gitu. Nah, ini biasanya terjadi di perusahaan yang baru transisi gitu, bukan dari awal remote gitu, sehingga dia ada budaya-budaya lama ya, ketika di kantor banyak meeting dan sebagainya, terus itu dibawa ke remote gitu, sehingga mengadakan meeting yang lama, lalu banyak orang dirasa harus terlibat gitu, biar nggak ketinggalan atau biar dianggap bekerja gitu ya. Jadi dia pada mengadakan meeting gitu. Nah itu, tapi ya itu tantangannya dari bukan sepenuhnya milik pekerja ya, tapi itu juga perusahaan juga gimana dia mengatasi itu. Jadi belum ketemu cara koordinasi yang efektif gitu, sehingga jam meeting itu jadi lebih panjang. Mungkin itu juga yang jadi memperkenalkan istilah-istilah kayak Zoom fatigue gitu ya, kelelahan karena Zoom gitu. Nah, kalau tantangan sebagai pekerja ya menurut saya ya hampir nggak ada ya, banyak kelebihannya. Tantangan ini cuman mungkin masalah kebiasaan aja, misalkan harus mendokumentasikan dan lain-lain. Tapi ngantor atau nggak ngantor pun kan orang itu diharapkan bisa disiplin ya, dan bisa mengerjakan tanggung jawabnya. Jadi nggak ada masalah soal apa ya, kedisiplinan dan lain-lain gitu. Nah mungkin yang agak beda ini ada orang-orang yang juga meyakini tetap muka itu hal yang
mutlak penting gitu. Nah, misalkan ide-ide hebat kata mereka itu bisa muncul dari diskusi di lorong kerja, lorong kantor gitu ya, lorong kantor, atau ketika makan siang bersama bareng-bareng. Nah, saya juga agak percaya nih sama ini, hal ini agak percaya. Nah, tapi kemudian menurut saya hal itu bisa digantikan atau disubstitusi dengan cara yang ide yang nggak bisa diomongin itu karena nggak bertatap muka itu bisa dikembangkan gitu, karena kita punya lebih banyak waktu luang gitu. Jadi ketika itu disampaikan itu udah berupa ide yang lebih matang gitu, sehingga diskusinya juga lebih efisien gitu, jadi lebih efektif. Ya misal ide itu kita bisa tuangkan jadi tulisan untuk dibaca juga, jadi nggak kelelahan meeting lagi, nggak balik-balik lagi ke situ ya. Kayak mungkin kayak gitu sih, tantangannya hampir nggak ada buat pekerjanya, tapi mungkin ada di perusahaannya ya, soal menciptakan koordinasi yang efektif itu. Betul. Ya ini cukup sependapat juga dengan Mas Edo ya terkait meeting. Ketika on-site dan ketika remote working itu meeting jadi lebih challenging ya sewaktu remote ya, karena kan meetingnya kadang bisa jadi back to back ya. Setelah dari meeting A, jeda sekian detik langsung masuk ke meeting B. Dan konteksnya itu juga bisa jadi jauh berbeda ya. Meeting A ngomongin apa, meeting B ngomongin hal yang completely different. Dan itu yang seringkali bikin kita kelelahan secara mental ya. Karena kan harus switching konteks dalam waktu yang cepat ya. Berbeda kalau kita kerja onsite ya. Kalau kerja onsite kan, oh ya ada waktu jalan dulu ya. Dari satu ruangan meeting ke ruangan meeting yang lain gitu ya. Semua orang merasakan itu juga. Jadi betul. Semua orang juga harus berjalan sehingga ada jedanya gitu. Betul. Oke. Nah, kalau menurut Mas Edo sendiri nih, apakah remote working ideal bagi semua pekerja IT? Lagi-lagi menurut saya ini soal posisi juga atau job title-nya berpengaruh gitu dari budaya perusahaan itu. Saya ada beberapa teman pekerja IT, tapi dia di bagian jaringan dan server gitu, yang bukan cloud. Jadi dia masih harus on-site, atau minimal misalkan nggak ada kerjaan, dia tetap harus di Jakarta gitu, karena semua servernya di Jakarta misalkan, atau klien-kliennya di Jakarta gitu. Dan juga ada beberapa yang kayak saya tadi bilang, nggak melihat banyak lowongan kerja remote sebagai analis atau di bidang analytics gitu. Tapi mungkin itu sekarang udah berubah gitu. Ataupun kalau ada sekarang itu makin banyak, itu ada batasan gitu ya, minimal misalkan waktunya itu harus zona waktunya harus beririsan minimal 4 jam kerja, sehingga mungkin dirasa untuk bagi job title tertentu atau posisi-posisi tertentu itu masih harus komunikasi yang sinkronus gitu ya. Ya itu jadi menurut saya nggak semua pekerjaan ini ideal bisa diremotekan gitu ya. Nah, tapi kalau ada perusahaan-perusahaan yang bisa seperti itu, ya mungkin karena budaya komunikasi, koordinasi di perusahaan itu udah terbangun sangat baik ya, matang gitu, termasuk operasional, misalkan dia bisa dari mana saja kayak gitu. Nah cuman ada memang IT yang nggak cuman ngoding gitu ya, tapi ada fisiknya. Nah itu ya mau nggak mau harus onsite gitu ya. Betul. Ya sih, masuk akal banget ya ketika pekerjaannya terkait dengan infrastruktur ya atau networking gitu kan, dan infranya on premise ya mau nggak mau ya harus attend physically ya untuk menggarap itu. Dan ya, tadi betul. Dan tadi juga poin yang cukup menarik yang di-highlight oleh Mas Edo itu ya, terkait komunikasi. Komunikasi ini bisa jadi kunci banget ya kesuksesan dalam menerapkan remote working. Ya khususnya asynchronous communication ya, karena kalau mau semua komunikasinya harus sinkronos ya jadi sangat-sangat merepotkan sekali ya, jadi terlalu banyak meeting nantinya ya. Ya, nah itu juga di-handle dengan tools-tools ya, mungkin ya beberapa company kalau di Showcase itu misalkan kita butuh untuk menggantikan meeting ya, untuk menggantikan meeting kita bisa beralih dengan video pakai Loom gitu, di record mau ngomongin apa sih sebenarnya. Nah itu dan bisa 1 menit 2 menit sebenarnya poin yang ingin disampaikan itu udah bisa disampaikan dengan baik dalam waktu sesedikit itu, tanpa perlu meeting yang biasanya bisa setengah jam tapi mundur jadi sampai 1 jam gitu. Nah itu bisa selesai dalam 2 menit, orang tinggal nge-play videonya lalu dia merespons ketika dia udah mulai jam kerjanya gitu ya. Nah ini beberapa masalah komunikasi itu bisa diselesaikan dengan
tools menurut saya dan juga gaya komunikasi ya. Misalkan kita mau butuh sesuatu dari orang lain, kita nggak hanya menyapa aja gitu, hai, lalu hilang, nunggu dia balas, lalu baru kita utarakan apa yang mau kita sampaikan gitu. Tapi langsung aja gitu, hai, ini, kita butuh ini. Lalu menjawab, teknik-teknik menjawab juga mungkin berpengaruh. Misalkan ketimbang menjawab O dan K gitu untuk bilang oke gitu. Ya, jawaban yang agak lebih panjang juga mungkin bisa membantu mood teman kerja lain gitu, karena kita nggak bertatap muka gitu, bahkan mungkin kita belum pernah berjumpa sama sekali gitu, itu bisa membantu ya itu mood teman-teman juga bekerja gitu, semangat kerja ya, atau jangan lupa berterima kasih gitu, atau good luck ya, sekedar gitu juga penting sih. Ya, benar banget sih, benar banget itu. Mungkin juga ada, tadi sudah disampaikan sedikit sih sebenarnya, tapi mungkin ada beberapa poin lain nih yang bisa Mas Edo bagikan terkait best practices yang bisa diterapkan nih untuk memaksimalkan penerapan dari remote working ini, khususnya untuk para pekerja IT. Kalau sebagai pekerja ya, saya sebagai pekerja, nah ini lebih boleh diringkas gitu, atau diringkus nih. Menurut saya kata kuncinya itu menjadi dewasa sih. Nah, jadi semua orang punya tanggung jawab, dan kita mesti menunaikannya tanpa perlu pengawasan berlebih gitu. Kalau masih kecil ada tanggung jawab, mungkin dia harus diawasin, tapi kita semua, apalagi yang di kerja remote ini ya harus sadar gitu. Karena yang nggak ada yang ngawasin gitu, nggak ada yang manajer yang jalan-jalan misalkan gitu kalau di perusahaan misalnya. Terus mungkin hal-hal lain yang lebih sifatnya taktis itu, yang mungkin memprioritaskan kerja yang bisa membuat orang lain menuntaskan pekerjaannya juga gitu. Jadi unblocking yang lain gitu. Kalau orang lain baru bisa kerja ketika kerjaan kita selesai, nah kita prioritaskan itu dulu supaya orang lain ya bisa mengerjakannya gitu. Lalu yang kedua mungkin mendokumentasikan semuanya sih, karena kerja remote ini kan ya itu ada budaya-budaya ketika kita kerja di kantor, kita ngobrol terus kita bisa sepaham dan lain-lain gitu ya, lebih mudah gitu karena kita bertatap muka langsung gitu. Tapi dalam kerja remote kita nggak punya kemewahan itu, sehingga kita harus mendokumentasikan semuanya. Itu juga buat kita sendiri sama buat orang lain. Jadi ya ini lagi-lagi lebih efektif daripada meeting sih menurut saya ya. Orang tinggal mungkin baca artikel 700 kata pun cuma 4 menit gitu, dibandingkan meeting yang harus berbelas-belas menit atau bahkan sejam ya. Kayak gitu sih. Jadi ada 3 nih. Yang satu menjadi dewasa, terus yang taktis 2 itu memprioritaskan kerja yang unblocking others, sama mendokumentasikan segalanya. Tapi mungkin ada satu lagi ya, berusaha percaya sama orang lain itu juga penting sih. Jadi based on trust nih kerjaan, karena saya baru kemarin juga ini ketemu sama bos gitu, ketemu sama CEO itu baru kemarin. Sebelumnya saya cuma ketemu lewat Zoom atau lewat Discord gitu. Nah, sama teman-teman kerja yang lain saya belum pernah ketemu, tapi kenapa bisa kerja bareng ya? Karena bisa bisa percaya ke orang lain itu. Ya, ini menarik sih, menarik banget. Terutama sekali tadi ya poin kedewasaan. Ini unik nih. Banyak yang mengalami masalah sewaktu transisi kerja onsite ke remote di awal pandemi. Karena mindsetnya ya kalau saya lihat ya, karena mereka berpikir bahwa oh ya enak nih sekarang kerja dari rumah gitu kan. Padahal sebenarnya kan ya tetap aja bekerja gitu kan ya. Jadi di awal tuh ya itu mungkin karena kedewasaannya belum terbangun, akhirnya ketika transisi dari onsite ke WFH itu spiritnya malah jadi spirit liburan gitu kan. Itu kan jadi keblinger ya kalau menurut saya. Jadi nggak pas dan akhirnya ya kerjaannya jadi berantakan. Jadi ya tadi yang benar banget sih poin pertama yang disampaikan oleh Mas Edo adalah ya masalah kedewasaan itu penting banget. Gitu. Iya, kedewasaan ini maksudnya kalau dalam hubungannya kantor ya dia mengerjakan apa yang ditugaskannya, apa kerjaannya itu, tapi juga kedewasaan terhadap dia bisa bilang ke lingkungannya yang di rumah ini bahwa
saya ini sedang kerja di sini gitu. Betul. Saya sedang melakukan kerja gitu, nggak bisa melakukan hal lain di yang mungkin itu mengganggu terus gitu, walaupun sampai tahap tertentu bisa kayak gitu juga ya. Artinya Betul. kedewasaan ini bukan cuma ke kantor tapi juga ke lingkungan gitu. Betul. Makanya perlu ada komunikasi yang baik juga ya dengan orang-orang yang ada di rumah ya, terkait sekarang ini mungkin saya secara fisik ada di rumah, tapi secara role saya sedang bekerja gitu. Iya, betul. Nah, itu kadang-kadang ya kita harus kasih pengertian gitu ke lingkungan di rumah itu, karena ya mungkin diminta tolong ini itu gitu ketika sedang bekerja. Nah. Betul banget. Oke. Nah, dirimu ini kan seorang product analyst dan juga community leader ya. Mungkin bisa juga nih dijelaskan terkait aktivitas terkait kedua role ini kepada Sobat Indonesia Belajar. Ini agak susah kalau nggak ngenalin showcase dulu. Jadi mungkin oke. Saya kenalin showcase dulu. Kenalin showcase dulu, betul. Oke. Jadi showcase ini adalah situs atau platform jejaring profesional, juga sosial gitu ya, yang dibikin untuk teman-teman yang suka ngoding atau tertarik sama ngoding atau memang udah profesional bekerja sebagai tukang ngoding gitu. Nah, di situ kita bikin platform yang orang-orang bisa create konten, bisa bikin konten misalkan bentuknya postingan pendek gitu berupa thread mirip Twitter atau LinkedIn gitu, atau juga bisa berbentuk tulisan panjang, blog. Juga di dalamnya bisa kita masukin video dan lain-lain. Teman-teman juga bisa, karena ini jaring profesional, juga ada kanal untuk mencari pekerjaan gitu. Lalu terutama yang penting juga adalah dia bisa bikin komunitas nih. Jadi di dalam showcase itu ada banyak komunitas itu, misalkan JavaScript, komunitas PHP, komunitas data juga ada gitu. Di sini saya kerja di showcase sebagai product analyst dan community leader. Nah, pertama yang product analyst ini sebenarnya juga cabang atau gimana ya, bagian dari tim data sebenarnya. Jadi kita bisa sebut juga data analyst, tapi ini khusus spesialisasinya di produk gitu. Nah, tapi karena saya juga jadi rekrutan data pertama ya istilahnya, jadinya membangun mulai semuanya gitu, belum mulai analisisnya nih, harus masih ngurusin misalkan gimana sih misalkan merencanakan event tracker gitu. Oke, orang menavigasi ke sini, orang memencet tombol ini dan lain-lain. Nah, itu gimana kita bisa nge-tracknya. Terus habis dari situ juga membangun gimana sih warehouse-nya gitu. Gimana kita sambungin nih data dari production database-nya ke data warehouse platform atau data storage yang di cloud gitu, supaya kita bisa ngegabungin dari source mana aja gitu. Nah, terus gimana sih biar bisa data itu dikonsumsi sama BI tools misalkan. Nah, ini jadi selama ini karena juga masih baru, jadi belum banyak analisis, tapi kerjanya ya seputar data gitu-gitu ya. Nah, sebagai community lead, saya tugasnya ya membangun komunitas ya, menjawab misalkan ada orang-orang yang bertanya di komunitas. Nah, ini khususnya komunitas data nih. Saya tertarik banget sejak 2 atau 3 tahun lalu ya, ingin punya komunitas data analitik yang sebenarnya orang-orang Indonesia gitu. Saya lihat teman-teman dari UX itu ada UX Indonesia, atau teman-teman data science sebenarnya ada, tapi itu kan lebih fokus ke machine learning, lalu ya research lah ya. Nah, tapi kayaknya saya belum nemu ada yang membahas data tapi di bidang ya analitikanya atau data warehouse-nya kayak gitu-gitu di Indonesia. Ya, jadi saya di showcase ini berusaha bikin komunitas yang kayak gitu juga, misalkan terutama mungkin belajar SQL gitu. Saya lihat banyak orang-orang ngebahas machine learning itu tapi nggak menemukan yang terutama terkait produk juga ya. Ini sebenarnya kan penting ya, UX kita sangat maju gitu, ada teman-teman bikin komunitas yang isinya ini berbagi ya, saling berbagi ini cara riset misalkan persona atau riset usability gitu. Nah, tapi itu kan nantinya di tes juga gitu. Nah, diskusi-diskusi di ranah yang analitika produk ini
belum jalan nih kayaknya. Nah, dari situ kan saya pengen bikin komunitas. Nah, akhirnya nemu showcase ini terus gabung, dan ya sekalian karena ini platform komunitas ya saya jadi berusaha bangun juga gitu. Tapi jadinya ya nggak khusus Indonesia sih. Jadi kita misalkan saya mengampu komunitas namanya SQL for Beginners gitu, atau komunitas data analytics di situ gitu. Nah itu selama ini ya menjawab pertanyaan atau berbagi resource ya. Karena banyak baca artikel yang dibaca atau podcast yang didengarkan atau video yang ditonton dibagikan ke komunitas gitu, lalu ya biar terjadi komunikasi di dalam platform gitu. Yep. Oke. Wah, ini menarik banget ya. Saya baru tahu loh ternyata di Showcase ada komunitas data analytics nih. Nah, buat teman-teman Sobat Indonesia Belajar yang tertarik ya, jangan lupa join Showcase. Showcase itu platform yang menurut saya amazing banget, menarik banget. Dan isinya ya ini ya, teman-teman developers gitu. Developers, data analytics, yang machine learning engineer, data scientist, ya pokoknya yang terkait dengan IT itu ngumpul di situ semua. Jadi buat teman-teman yang bergabung, teman-teman bisa bergabung. Dan buat teman-teman yang tertarik nih dengan bidang data analytics ya, kebetulan tadi Mas Edo juga udah sampaikan bahwa ternyata ada komunitas data analytics di dalam Showcase, jadi bisa ikutan juga gitu. Iya, tapi sekarang saya kayaknya lebih memfokuskan dirinya ke bagian data analitik tapi yang nggak kuantitatif gitu ya. Oke, yang kualitatif ya. Iya, jadi bukan kualitatif juga, tapi lebih ke sisi engineeringnya atau operasionalnya gitu ya. Oke. Tapi ya saya senang kita ada orang yang bahas kuantitatif, cuman sekarang saya lebih fokus ke yang engineering gitu sih. Ke data engineering-nya. Oke. Iya. Oke. Wah, ini menarik banget nih bincang-bincang kita kali ini. Untuk Mas Edo, mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilakan, Mas. Oh ya, Sobat Indonesia Belajar mungkin udah mulai tertarik ya cari-cari kerja yang remote gitu. Nah itu di Showcase juga ada, kalau mau lihat di job board-nya ada. Ada juga, kita bisa lihat di mana aja sebenarnya informasi tentang pekerjaan-pekerjaan ini, bisa di mana aja, bisa di Twitter, bisa di banyak tempat lain. Dan karena ini juga sifatnya remote, kita juga bisa nggak fokus ke perusahaan yang di Indo gitu, kita bisa juga cari-cari di tempat lain gitu. Nah, karena ya itu ya, saya ngelihat ini bisa jadi pertaruhan yang menarik gitu. Oke, kita percaya bahwa remote ini akan terus ada gitu, kita bertaruh di situ gitu, karena kelebihannya banyak banget gitu ya. Itu tadi kita bisa punya banyak waktu luang, bisa istirahat lebih banyak atau bisa belajar lebih banyak gitu. Kalau kita bisa dapat tempat yang enak dan misalkan diverse gitu ya, teman kerjanya, koleganya itu dari mana-mana saja, ya kita mungkin bisa banyak belajar dari cara komunikasinya, cara bekerjanya gitu, melihat bagaimana mereka melakukan kerja-kerja gitu, mempelajari itu. Nah, ini remote working membuka peluang itu ya, jadi kalau dunia jadi datar gitu istilahnya. Kita nggak perlu kemana-mana, tapi kita bisa kerja gitu. Terutama mungkin bisa bagi yang berkeluarga juga mungkin benefitnya jauh lebih banyak ya, nggak perlu berpisah keluarga karena harus merantau ke Jakarta gitu. Hanya untuk cari kerja gitu. Saya kemarin juga sebelum ya ketika pandemi menikah gitu, misalkan menikah itu kan pusing ya, misalkan calon istri atau calon pasangan ini ada bekerja di kota lain gitu, sehingga betul. Salah satu harus memutuskan mana yang mau diberhentikan nih, atau karena misalkan long distance itu bukan pilihan gitu, jadinya ya terutama menjadi merasa sangat beruntung gitu dengan adanya sistem kerja remote ini gitu, karena nggak perlu pusing-pusing soal itu lagi gitu. Betul. Nah, tapi ya itu sih, mungkin kalau teman-teman memang tertarik ya sebaiknya dipersiapkan ya, karena benefitnya banyak banget. Jadi bisa banyak belajar juga loh, karena waktu kita ke Jakarta mungkin tinggal di Depok misalkan ya 2 jam 3 jam habis buat di kereta gitu. Kalau ada remote ya nggak akan merasakan itu sih. Mungkin memilihnya juga harus agak hati-hati ya, karena ada misalkan kalau kita onsite kita dapat makan siang, tapi ketika
untuk WFH gitu kita biasanya nggak dapat gitu kan. Jadi ada benefit-benefit yang mungkin harus juga dipertimbangkan ketika milih tempat kerja yang remote gitu. Apakah internet misalkan disediakan gitu atau ada kompensasinya gitu. Peralatan kerja termasuk kursi atau monitor dan lain-lain apakah itu tidak disediakan. Nah, mungkin itu juga jadi bahan pertimbangan kalau mau cari kerja remote gitu. Dan satu lagi yang mungkin terakhir, remote kan bukan berarti atau WFH ini sebenarnya nggak WFH banget karena ada satu syarat utamanya kita harus punya koneksi dan listrik ya, koneksi internet yang bagus, stabil dan listrik gitu. Jadi nggak kayak yang kita bisa memilih kerja di tempat yang apa istilahnya ya rural banget gitu. Misalkan di kaki gunung gitu, kalau itu ternyata internetnya buruk ya kita nggak bisa se ekstrim itu ya, biasa-biasa aja gitu sih. Betul. Oke, wah ini menarik banget nih. Terima kasih banyak untuk Mas Edo nih yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Mas Edo. Dan semoga apa yang kita berbincangkan di sini dapat memberikan manfaat nih bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari sesi bincang-bincang ini, teman-teman bisa memberikan feedback sederhana kepada kami dengan memberikan like pada video ini. Nanti semua link terkait sesi bincang-bincang ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Akhir kata, saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang. Bye-bye semuanya.